Selamat pagi, jemaat yang terkasih, serta para simpatisan GKI Taman Majapahit. Shalom. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan, penyertaannya kepada kita semua. Sehingga saat ini, walaupun masih dalam suasana pandemi, kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah Minggu live streaming pada pagi hari ini. Sebelum ibadah dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu beberapa warta lisan. Pada hari ini, ibadah Minggu 11 Juli 2021. Firman Tuhan pada Minggu live streaming ini akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Lani Sri Mariani dari GKI Sangkrah Solo dengan tema Pandai Mendengar dan Berkata-kata yang Benar. Segenap anggota dan Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu. Berita duka. Telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga, Ibu Karmini, Ibunda Ibu Yuli Kristianti atau Ibu Yakob Sanyoto pada hari Selasa 6 Juli 2021. Dalam usia 86 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 7 Juli 2021 di TPU Dadapan Kelipang. Segenap anggota dan Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit turut berempati dan selalu mendukung dalam doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. HUT ke-20 GKI Taman Majapahit. Mari kita saksikan tayangan berikut ini mengenai HUT ke-20 GKI Taman Majapahit. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, anak-anakku remaja, pemuda, anak-anak sekolah minggu, serta para simpatisan semua untuk mengikuti acara HUT kita yang ke-20 dengan mendaftarkan kepada pamong wilayah masing-masing. Mulai hari ini, acara apakah itu? Yaitu tur virtual Museum Alkitab di Jakarta. Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar hari ini kepada pamong wilayah masing-masing dan pendaftaran ditutup tanggal 1 Agustus. Pendaftaran ini tidak dipungut biaya alias gratis. Dan virtual Museum Alkitab ini akan diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus jam 9.30 sampai dengan 10.30 pagi melalui link Zoom. Sedangkan link Zoom akan segera kita infokan menyusul. Acara ini sangat asik loh Bapak Ibu dan anak-anakku. Karena apa? Ada kuis berhadiah. Maka ayo segera daftarkan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku semua para simpatisan
kepada pamong wilayah masing-masing. Jangan ketinggalan ya. Demikianlah warta lisan hari ini, Minggu 11 Juli 2021. Mari kami mohon jemaat untuk berdiri. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 3 bait 1 dan 3. Terpujilah Allah. Ibu, Bapak, Saudara, ibadah kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Hari Minggu ini kita berkumpul walaupun masih dengan daring. Namun kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan selalu mempersatukan ibadah kita. Berdiri sebagai seorang yang membawa kebenaran bukanlah hal yang mudah. Terkadang bahkan mengancam diri kita. Hari ini kita akan belajar untuk bukan hanya benar dalam perkataan kita, tetapi juga mampu untuk terlebih dahulu mendengarkan hal-hal yang benar dan akhirnya mampu memperkatakannya dengan terang kebenaran karena cinta dan kasih Allah yang nyata dalam hidup kita. Ibu, Bapak, Saudara, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bapa, selama 1 minggu kemarin kami mengetahui bahwa hidup kami bukanlah hidup yang sempurna. Hidup kami penuh cacat dan celah. Tuhan, kami tersungkur di kaki salib-Mu Bapa, memohonkan pengampunan yang daripadamu. Kiranya Allah, Sang Maha Pengampun itu yang mengampuni dosa-dosa kami, dan memberikan kami kesegaran, memberikan kami kelegaan,
dan kami boleh menjalankan kehidupan kami selanjutnya dengan kasih dan cinta yang daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap dari kita yang telah mengaku dengan sungguh segala dosanya, dibacakan sebuah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa di surga, ajar kami bersyukur untuk berani menikmati kehidupan yang Engkau karuniakan di tengah suasana pandemi yang belum berakhir. Kesusahan tetap kami rasakan, namun biarlah kami belajar di tengah kesulitan sekalipun kami mendengarkan suara Tuhan, supaya kami dapat menyampaikan kembali suara Tuhan kepada sesama kami. Mereka boleh terhibur sebagaimana Engkau menghibur kami. Mereka boleh dibangunkan semangatnya sebagaimana Engkau membangkitkan semangat hidup kami. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus agar firman yang kami baca dan renungkan boleh menjadi landasan kehidupan kami yang baru. Berkati dan kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus agar dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada minggu ini dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 29. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus
sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang dengan setia merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita pada pagi ini adalah pandai mendengar dan berkata-kata dengan benar atau dengan berhikmat. Mengapa? Karena seringkali kita itu mendengar, namun belum selesai orang yang sedang berbicara, kita sudah punya pikiran sendiri, sudah punya tanggapan sendiri, sudah punya kehendak atau mau menjawab sesuatu sesuai dengan pikiran kita. Lalu ketika kita memotong di tengah jalan, "Oh aku tahu, maksudmu ini ya." Ternyata bukan, maksud saya bukan itu, coba kamu dengarkan dulu. Oh iya. Kita dengarkan lagi. Tapi kemudian pikiran kita sudah jalan lagi. Karena dugaan-dugaan kita itu sudah kuat sekali mengarah pada arahan dari yang kita pikirkan. Lalu kita potong lagi. Oh ini toh maksudnya. Lalu si pembicara berkata, bukan juga. Akhirnya kita kecewa dan marah. Sekarang mulah diajak ngomong kok ngeyel. Lah yang keras hati itu siapa? Bukankah kita yang keras hati karena kita tidak mau mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan berhikmat. Lalu kita sudah berkata-kata. Lalu kita sudah nyaut.
Nah akhirnya memang pikiran kita dan pikiran orang yang berbicara itu belum tentu nyambung, belum tentu sama. Tapi kita sudah kecewa dan sudah menganggap dia orang yang susah, orang yang rewel, orang yang sukar untuk ditebak. Padahal yang susah itu bukan dia, tapi kita. Karena kemauan kita tidak dituruti oleh dia. Nah, bukankah mendengar itu tidak mudah? Apalagi mendengarkan suara Tuhan, membutuhkan hati yang terbuka, membutuhkan kedekatan yang sedemikian indah dan baik antara kita dengan Tuhan. Tapi hal itu jarang kita lakukan. Kita sudah membaca firman lalu kita menganggap sudah tahu. Padahal sekalipun kita sudah membaca firman itu berulang kali, belum tentu Tuhan berbicara hal yang sama kepada kita. Andai kata Tuhan berbicara hal yang sama sekalipun, itu artinya Tuhan menganggap kita itu belum melakukan firman-Nya. Karena itu dia ulangi dan dia ulangi. Tapi kita menganggap membosankan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang itu saja. Akibatnya perilaku hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Herodes yang kita baca firman-Nya pada hari ini. Kemudian kita belum mendengar sampai selesai, kita sudah berbicara, sudah nyaut tadi ya. Dan kadang-kadang tadi dikatakan perkataan kita itu tidak pas. Tidak jarang memang pas, memang tepat, memang benar. Oh aku tahu tujuanmu ini ya. Ya. Tapi si pembicara itu juga agak kecewa, aku belum selesai bicara sudah dipotong. Dan memang kebetulan sama dengan yang kamu pikirkan. Cuma ya sekalipun sama garis besarnya ada hal-hal kecil, ada hal mendetil yang belum aku sampaikan. Namun kamu sudah gak mau mendengar, ya sudahlah terserah gitu ya. Nanti ketika perkataan itu akhirnya atau wujudnya tidak tepat seperti yang diharapkan, baik pembicara maupun pendengar menjadi kecewa. Loh, tadi kan aku sudah tanya, katanya betul. Iya, tapi kan aku sebetulnya belum selesai. Tapi kamu sudah berbicara dan sudah memotong kata-kataku. Akhirnya yang aku harapkan secara inti belum tersampaikan. Memang garis besarnya sama, tapi ada inti dari permasalahan yang kurang pas. Nah, kata-kata kita juga seringkali membuat orang kecewa. Kata-kata kita itu menurut kita paling baik, paling benar. Tapi belum tentu. Karena apa? Karena kata-kata kita itu juga penuh dengan perasaan, emosi yang melibatkan pemikiran kita tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca, kita membaca bagian bagaimana pergumulan Herodes pada awal dan pada akhir. Karena dia berkata-kata dan dia mendengarkan suara-suara yang tidak membuat dia damai. Pada awalnya dikatakan Herodes ini orang yang bersimpatik kepada Yohanes Pembaptis. Sekalipun dia tidak mau menjadi murid Yohanes Pembaptis, tapi dia bersimpatik. Karena kata-kata Yohanes Pembaptis itu banyak yang benar dan menegur dia. Tapi ya berhubung dia seorang raja dan dia tidak mau taat kepada apa yang dikatakan Yohanes, maka dikatakan hatinya selalu bimbang dan terombang-ambing. Nah, oleh karena itulah ketika ada peristiwa Yohanes menegur dirinya karena mengambil istri saudaranya, lalu dia mulai kecewa terhadap Yohanes. Nah, lalu dia menangkap Yohanes dan memenjarakannya. Di lain sisi hati nuraninya tetap berkata, memang aku merebut istri saudaraku itu salah, tapi aku cinta dia, aku berkuasa, aku seorang raja dan Herodias juga mau sama aku, apa salahnya? Terombang-ambing terus ya. Dan Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara. Nah, satu saat dikatakan oleh firman Tuhan, Herodias merayakan ulang tahun. Ada pesta besar yang meriah, dihadiri oleh tamu petinggi-petinggi yang hadir saat itu. Dan saat itulah Herodes bersukacita karena anak Herodias menari. Nah, tariannya itu menyukakan dia, membuat dia berbahagia. Lalu dia berkata, apa saja yang kamu minta? Nah, ini diawali dengan perkataan. Dia tidak menduga bahwa Herodias masih dendam. Di saat suasana sukacita, di saat suasana penuh dengan kebahagiaan, dia tidak menduga ada orang yang mendendam sedemikian besar, memanfaatkan waktu yang sudah ditunggu-tunggu oleh Herodias itu.
Dan kemudian anak itu datang pada ibunya dan bertanya, "Ibu minta apa?" Dan ibu itu segera menjawab dengan lantang, melampiaskan segala dendamnya, "Aku minta kepala Yohanes Pembaptis." Ketika Herodes mendengar itu, dia tidak bisa berkata apa-apa karena dia sudah bersumpah. Sedih hatinya, tapi dia sudah berkata-kata dan dia sudah menyampaikan sumpahnya. Akhirnya ya dia jalani apa yang dia katakan tadi, dan dia tidak bisa mengelak dari mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya. Dia tidak bisa pura-pura tidak mendengar. Ya, dia mendengar meskipun apa yang dia dengar itu mengecewakan hatinya. Tetapi dia akhirnya menuruti juga. Jadi dalam hal ini dua hal yang penting terjadi, mendengar dan berkata-kata. Tidak jarang perkataan itu dibangkitkan dengan emosi, mendengar juga dibangkitkan dengan emosi. Oleh karena itu mari sekarang kita belajar melalui firman Tuhan itu bagaimana mendengar dan berkata-kata dengan bijak dan tepat. Mengapa? Karena saat ini di tengah suasana pandemi, hidup serba susah, ada banyak berita-berita yang menakutkan. Kita belum selesai mendengar, kita sudah ngomong, oh benar, si A itu meninggal karena COVID. Ternyata berita sambungannya lain lagi. Bukan COVID, memang dia dikuburkan secara protokol COVID karena ini yang harus terjadi. Tetapi dia sendiri bukan meninggal karena COVID, melainkan karena sakit jantung. Oh, aku sudah salah. Nah, ya, belum mendengar dengan baik, kita sudah berkata-kata. Apalagi kemudian kalau kita mendengar berita-berita hoaks yang waduh begitu banyaknya ya, dan menjadikan kita tidak punya ketetapan untuk berbicara dengan benar dan dengan baik. Ada berita obat ini sekarang sudah disahkan boleh dipakai untuk obat COVID. Tapi kemudian ada lagi yang membantah, juga dokter itu tidak tepat. Lalu pemerintah mengatakan tepat dan tidak tepat, akhirnya bingung. Lalu yang menganggap wah ini sudah disahkan, yang menganggap ini belum disahkan, tengkar sendiri, rame sendiri, menang-menangan. Untuk apa? Kenapa semua terjadi? Karena mendengar tidak dengan hikmat, apalagi kemudian berkata-kata tidak dengan hikmat juga. Ya, menang-menangan. Loh benar toh apa yang aku bilang, ini pemerintah sudah mengesahkan, kamu enggak dengerin sih berita terakhir. Wah, orang yang dikatakan gitu enggak terima juga. Enggak, aku justru dengar dari seorang dokter. Dokter mengatakan walaupun sudah disahkan oleh pemerintah, tapi ini berbahaya. Wah, perang dewe. Sudah penyakitnya makin gencar, makin mengerikan. Orang yang sehat bukannya berhikmat malah perang sendiri. Perang kata-kata, memang bukan perang fisik tetapi perang kata-kata. Akibatnya satu dengan yang lain tidak lagi saling menyukai, saling stres. Dan di saat itulah COVID mudah sekali menyerang orang yang stres. Orang yang imunnya turun, orang yang banyak pikiran, orang yang tertekan, masuklah dia, akhirnya sakit. Lalu yang tidak sakit mengatakan tuh salahnya, dia tidak mendengarkan kata-kataku. Nah ini ya, kata-katanya dia seolah-olah kata-kata Nabi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kita mencoba menerapkan firman Tuhan ini? Kalau di dalam Injil Matius pasal 11 itu dikatakan, ketika dalam penjara, Yohanes Pembaptis ada mengalami pergumulan. Apakah Yesus itu sudah datang sebagai Mesias, benar atau tidak? Lalu dia menyuruh murid-muridnya datang kepada Yesus dan bertanya, engkaukah Mesias? Yesus tidak menjawab benar, aku ini Mesias. Tetapi dia mengatakan, apa yang engkau lihat dan engkau dengar. Ada orang sakit disembuhkan, ada orang mati dihidupkan, ada orang miskin diberi makan oleh Tuhan Yesus, ada orang buta dimelekkan. Apakah itu kurang? Yang tidak mampu dilakukan manusia sudah dilakukan oleh aku, dan setiap kali aku mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan murid-murid itu menyampaikan kepada Yohanes. Yohanes Pembaptis kemudian menjadi tenang. Pada akhir kehidupannya ketika dia harus dipenggal kepalanya, dia menjalani dengan keyakinan bahwa memang Mesias sudah datang dan dia diselamatkan. Artinya apa? Pada saat itu Yesus mendengar permintaan, perkataan yang disampaikan oleh Yohanes melalui murid-muridnya.
Yesus mendengar dengan baik dan Yesus menjawab juga dengan baik. Membangun semangat Yohanes. Memang dia tidak mengatakan benar, tetapi dari perkataan yang disampaikan Yesus itu menjelaskan siapa dirinya, dan Yohanes terhibur hatinya, dibangkitkan imannya, dibangkitkan semangatnya, dibangkitkan kesiapannya bahkan sampai mati sekalipun. Perkataan yang berhikmat, yang membangun semangat hidup, yang membangun semangat iman, kekuatan iman, dan mempersiapkan diri untuk menghadap tahta kerajaan surga. Itulah perkataan Yesus yang penuh dengan hikmat, beda dengan Herodes. Dalam keadaan senang, dia bersumpah, berkata-kata apa saja yang kamu minta. Memang mungkin saat itu dia sedang senang, sedang gembira, bahagia. Tetapi dia tidak berpikir bahwa di sekitarnya itu ada banyak orang-orang yang memanfaatkan situasi, termasuk istrinya Herodias. Dia mendengar perkataan Herodias melalui anaknya. Dia sudah mengucapkan kata-kata yang tidak bisa ditarik saat itu. Akhirnya terjadilah peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa kematian, peristiwa yang tidak membawa sukacita sama sekali. Nah, dua hal inilah yang mau kita lihat. Yesus menyampaikan kata-kata dengan hikmat dan membangun semangat iman. Sementara Herodes menyampaikan kata-kata yang membunuh, mematikan orang lain. Posisi kita di mana? Mari kita renungkan diri kita ini ada di mana. Apakah kita mampu mendengarkan suara Tuhan dengan tepat, dengan benar, meskipun melalui pergumulan-pergumulan? Kalau memang kita mendengarkan suara Tuhan, itu membangun semangat hidup kita, menguatkan iman kita, membawa kebahagiaan dan ungkapan syukur yang berlimpah di tengah suasana susah. Yohanes mendengar suara Yesus di mana? Dalam penjara. Yohanes mendengar suara Yesus di mana? Persiapan untuk mati. Tapi dia sukacita. Saat ini kita di tengah kehidupan yang susah. Cari uang susah, bergaul susah, mau makan enak susah, mau jalan-jalan susah, mau bersenang-senang susah, semua serba susah. Di tengah kesusahan ini, mampukah kita tetap berada dalam ungkapan syukur kepada Tuhan, semangat iman yang tinggi, iman yang disegarkan, semangat hidup yang dibangkitkan terus menerus oleh karena kita mampu mendengarkan suara Tuhan kita Yesus. Lalu kalau kita mempunyai kekuatan seperti Yohanes Pembaptis, maka kata-kata kita pun akan kata-kata yang berhikmat seperti Yesus mengajarkan. Bagikanlah kata-kata berhikmat itu kepada setiap orang di sekitar kita. Hai istriku, ndak usah susah meskipun uang kita makin menipis. Hai suamiku, ndak usah susah meskipun mungkin engkau belum mendapat pekerjaan tetap. Hai anak-anak, janganlah kalian bersusah hati karena tidak punya masa depan. Sungguh masa depan itu ada karena Tuhan yang merancangkannya. Hai saudara-saudaraku, di tengah suasana susah seperti ini, jangan kamu bimbang akan cinta kasih Tuhan karena Dia menghidupkan, karena Dia memelihara, karena Dia tetap membawa sukacita baru di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Mampukah kita berkata-kata penuh bijak dan benar? Kalau kita mampu mendengar suara Tuhan, maka kita mampu mendengar suara orang di sekitar kita juga dengan berhikmat. Dan kalau kita mampu mendengar, maka kita juga mampu menghibur mereka dengan kata-kata kita yang tepat dan benar. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang benar. Teladanilah sikap Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat mendengar dan selamat berkata-kata dengan hikmat dan berbijak. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi pelaku firman. Buatlah kami mampu mendengarkan suara Tuhan dengan baik, dengan benar, melalui pergumulan iman yang membangkitkan sukacita, pengharapan, dan iman kami. Sehingga kami tetap mampu menjalani kehidupan dengan kata-kata yang benar, dengan penglihatan yang benar, dengan perilaku yang benar juga. Dan apa yang kami jalani dalam kehidupan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah kami menghibur saudara-saudara kami di dalam hikmat kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus tercurah atas kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Dipersilahkan duduk kembali. Mari Ibu Bapak Saudara kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami waktu dan momen ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sekarang ini. Bapa, dalam doa kami mau memajukan ya Tuhan doa-doa syafaat kami. Yang pertama, kami berdoa untuk keluarga, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang akan memberkati kami dan Engkau yang akan selalu bersama dengan kami. Dalam segala pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah-tengah masa pandemi ini, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan berkarya bagi setiap keluarga, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bapak, kami juga berdoa untuk majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat di GKI Taman Majapahit. Kiranya Tuhan jugalah yang memberikan kerinduan untuk melayani, dan Tuhan jugalah yang akan selalu membersamai mereka dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh komisi dan badan-badan pelayanan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan ibadah live streaming yang harus kami lakukan karena pandemi yang belum juga usai. Kiranya juga Tuhan yang selalu memberkati kami, dan Tuhan yang akan selalu membersamai ibadah-ibadah live streaming yang kami lakukan. Kiranya juga Tuhanlah yang akan terus memberkati dan akan menyembuhkan anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang mungkin hari-hari ini terpapar virus corona. Kami tahu bukan hal yang mudah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan menyembuhkan dan Tuhanlah yang akan memberkati. Bapa, kami juga berdoa bukan hanya untuk gereja ini, tetapi untuk masyarakat di sekitar kami. Mereka yang masih harus terpapar, mereka yang masih harus menderita karena COVID ini ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhanlah yang akan memberkati mereka, dan Tuhan yang akan memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka pemulihan kesehatan, sehingga mereka boleh sehat kembali dan boleh beraktivitas kembali. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, wali kota, dan setiap jajaran-jajarannya. Kami percaya Tuhanlah yang akan memberkati kami, Tuhanlah yang akan menolong kami, dan Tuhanlah yang akan juga menolong mereka. Tuhanlah yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan memberikan mereka kemampuan untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala bencana yang mungkin terjadi dalam negeri ini. Kami percaya Tuhan yang akan juga memulihkan setiap wilayah yang sedang terkena bencana. Bapa, demikianlah doa kami, dan kami akan menaikkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sedangkan nas dasar persembahan pada hari ini akan saya ambilkan dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk persembahan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat tayangan yang berikut ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita dengan bangkit berdiri, memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala ungkapan rasa terima kasih ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena atas segala berkat karunia yang sudah terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, kami ingin membawa persembahan kami saat ini kepadamu. Walaupun kami sadar ya Tuhan, semuanya itu tidak sebanding dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terimalah ya Bapa, ajarilah kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkatilah kami para penatua yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini ya Tuhan boleh dipergunakan untuk sesama kami yang membutuhkan dan untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan khilaf kami. Inilah doa persembahan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Ibu, Bapak, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Allah. kini dan selamanya. Allah sumber berkat dan kuasa menyertai engkau. Cinta dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, dulu, kini, dan selama-lamanya. Amin.